Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini, pembacaan tafsir Quran Surah Al-Alaq, surah ke-96. Tafsir ini bersumber dari Quran Kemenak Go.id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tafsir surah Al-Alaq ayat 1 menjelaskan, Allah memerintahkan manusia membaca, mempelajari, meneliti dan sebagainya. Apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayatnya yang tersurat qauliyah, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat, maksudnya dalam semesta kauniyah. Membaca itu harus dengan namanya, artinya karena dia telah mengharapkan pertolongannya. Dengan demikian, tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu adalah diperolehnya hasil yang diridhoinya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsir surah Al-Alaq ayat 2. Allah menyebutkan bahwa di antara yang telah Allah ciptakan adalah manusia, yang menunjukkan mulianya manusia itu dalam pandangannya. Allah menciptakan manusia itu dari alaqah zigot, yakni telur yang sudah terbuahi sperma yang sudah menempel di rahim ibu. Karena sudah menempel itu, maka zigot dapat berkembang menjadi manusia. Dengan demikian, asal-usul manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Tetapi kemudian, ia menjadi manusia yang perkasa. Allah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Surah Ar-Rum ayat 20. Asal-usulnya itu juga labil. Zigot itu bisa tidak menempel di rahim, atau bisa terlepas lagi dari rahim itu, sehingga pembentukan manusia terhenti prosesnya. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak sombong dan ingkar, tetapi bersyukur dan patuh kepadanya, karena dengan kemahakuasaan dan karunia Allah lah ia bisa tercipta. Allah berfirman menyesali manusia yang ingkar dan sombong itu, yang artinya, dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Surah Yasin ayat 77. Menurut kajian ilmiah, alaqah merupakan bentuk perkembangan pra-embrionik yang terjadi setelah percampuran sel mani sperma dan sel telur. Moore dan Azindani menjelaskan bahwa alaqah dalam bahasa Arab berarti lintah, leads, atau sesuatu suspensi, suspended things, atau segumpal darah, a cloud of blood. Lintah merupakan binatang tingkat rendah, berbentuk seperti buah pir dan hidup dengan cara menghisap darah. Jadi, alaqah merupakan tingkatan stadium embrionik yang berbentuk seperti buah pir, di mana sistem
kardiovaskuler atau sistem pembuluh jantung sudah mulai tampak dan hidupnya tergantung dari darah ibunya, mirip dengan lintah. Alaqah terbentuk sekitar 24-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan praembrionik alaqah ini diambil keluar, digugurkan, memang tampak seperti segumpal darah, a blood clot light. Lihat pula telah ilmiah pada penjelasan surah Nuh ayat 14. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Tafsir surah Al-Alaq ayat 3. Allah meminta manusia membaca lagi yang mengandung arti bahwa membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali, minimal 2 kali. Bila Al-Quran atau alam ini dibaca dan diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu pemurah, yaitu bahwa Allah akan mencurahkan pengetahuannya kepadanya dan akan memperkokoh imannya. Allazi allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir surah Al-Alaq ayat 4-5 menjelaskan di antara bentuk kepemurahan Allah adalah Allah mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya memberinya kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahuinya. Artinya, ilmu itu akan terus berkembang. Demikianlah besarnya fungsi baca tulis. Kalla inal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahustagwana, apabila melihat dirinya serba cukup. Tafsir surah Al-Alaq ayat 6-7, Allah menjelaskan. Allah menyesali manusia karena banyak mereka yang cenderung lupa diri sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, yaitu kafir kepada Allah dan sewenang-wenang terhadap manusia. Kecenderungan itu terjadi ketika mereka merasa sudah berkecukupan. Dengan demikian, ia merasa tidak perlu beriman. Dan karena itu, ia berani melanggar hukum-hukum Allah. Begitu juga karena sudah merasa berkecukupan, ia merasa tidak butuh orang lain dan merasa berkuasa, dan karena itu ia akan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain itu. Inna ila rabbika ruj'ah. Sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Tafsir surah Al-Alaq ayat 8. Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka yang durhaka itu akan kembali kepadanya. Mereka pasti mati dan akan berhadapan dengannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Bila mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, berarti mereka nanti akan tahu bahwa mereka akan diazab dan menyesal. Dalam ayat lain, Allah berfirman mengenai bagaimana keadaan yang akan dialami para pendurhaka itu. Firman Allah dengan artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Surah Ibrahim ayat 42 sampai 43. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abadan ijasallah. Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Tafsir Surah Al-Alaq ayat 9 sampai 10 menjelaskan. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya meminta beliau memperhatikan orang yang melarang manusia melakukan salat. Orang yang dilarang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat di Masjidil Haram. Sedangkan yang melarang adalah Abu Jahal. Ia mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang artinya, Abu Jahal berkata, jika saya melihat Nabi Muhammad salat di Ka'bah, saya akan lindas-lindaskan tengkuknya ke tanah. Ketika hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika itu ia lakukan, malaikat akan menghajarnya. Riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Au amara bitaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Tafsir Surah Al-Alaq ayat 11 sampai 12 menjelaskan. Selanjutnya Allah meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan seandainya orang yang dilarang salat di masjid itu membawa hidayah dan membimbing orang kepada iman dan mengajak orang kepada ketakwaan, yaitu mengerjakan kebaikan dan kebenaran. Tindakan itu pasti lebih baik, karena pasti menguntungkan dirinya dan masyarakatnya. Orang yang berperilaku seperti itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu adalah dua perilaku yang bertolak belakang dan bertentangan seperti siang dan malam. Yang pertama jahat dan membawa kepada kejahatan, dan yang kedua baik dan membawa kepada kebaikan. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Tafsir Surah Al-Alaq ayat 13 sampai 14 menjelaskan.
Selanjutnya, Allah meminta Nabi Muhammad memperhatikan orang yang melarang orang beribadah itu, yaitu Abu Jahal sebagai contoh. Apakah jika ia memandang Allah dan ajaran-ajarannya dusta, lalu berpaling dan tidak mau menggubrisnya, ia tidak tahu bahwa Allah melihat perbuatannya itu. Tidak demikian halnya. Allah mengetahui setiap perbuatan dosanya itu dan akan memberikan balasannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an binasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin hatiyat, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Tafsir Surah Al-Alaq ayat 15-16 menjelaskan, Allah mencela orang yang melarang orang beribadah di dalam masjid. Dengan contohnya Abu Lahab. Allah mengancam bahwa bila mereka tidak menghentikan perbuatannya, Allah akan mencabut ubun-ubunnya, yaitu menarik nyawanya sehingga mati seketika. Hukuman itu dijatuhkan padanya karena ubun-ubun itu adalah denyut kehidupannya. Sedangkan denyut kehidupannya itu selalu penuh kebohongan dan dosa. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Tafsir Surah Al-Alaq ayat 17-18 menjelaskan, Allah mempersilahkan mereka yang sewenang-wenang dan melarang orang melakukan ibadah itu untuk meminta bantuan kelompok mereka. Ayat ini khususnya ditujukan kepada Abu Jahal yang dikenal sebagai pemimpin terbesar orang-orang yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Allah mengancam bahwa bila Abu Jahal memanggil teman-teman komplotannya untuk meminta tolong, maka Allah akan memanggil malaikat-malaikat Jabaniyah, yaitu para penjaga neraka yang sangat bengis. Artinya, ia di dunia akan celaka dan di akhirat akan masuk neraka. Ancaman itu kemudian terbukti, yaitu pada tahun kedua setelah umat Islam hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar, di mana Abu Jahal sebagai pemimpin Quraisy mati terbunuh, dan di akhirat nanti ia pasti masuk neraka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Tafsir Surah Al-Alaq ayat 19 menjelaskan, Allah meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau siapa saja yang ingin beribadah agar tidak takut dan tidak mematuhi ancaman orang yang melarang mereka beribadah. Mereka diminta untuk tetap melaksanakan ibadah dengan tekun, terutama salat, dan menggunakan masjid untuk melaksanakannya. Dalam ayat lain, Allah berfirman dengan artinya, dan janganlah engkau ya Rasulullah
menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Surah Al-Ahzab ayat 48. Di samping salat, umat Islam diminta pula mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, baik itu berupa salat-salat sunat maupun zikir-zikir dan sebagainya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian bacaan tafsir Quran surah Al-Alaq. Semoga ayahanda dan bunda dapat mengambil hikmahnya untuk dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita terhindar dari azab neraka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.